umat Islam itu tidak perlu kemudian dikatakan Tuhannya mana, enggak. Karena umat Islam itu sudah paten dia. Kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan apa yang diberikan Allah kepada keturunannya. Kami beriman. Dan kami menyembah kepada Tuhan yang datang kepada mereka menyatakan kasih. Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Kalian aja itu yang aneh. Tuhannya orang kok dibilang turun ke bumi jadi mayat, aneh-aneh aja. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin diperbincangkan tentang konsep Tuhan, silakan. Mari kita diskusi berdasarkan dalil. Jangan kebencian, jangan mencaci maki dan seterusnya. Silakan. Enggak bang. Bang Juma. Yuk ikut. Apa fungsinya Tuhan memiliki nama, bang? Tuhan memiliki nama. Iya, ya, agar manusia bisa. Sabar bang, belum selesai kan? Iya. Semua makhluk di dunia, makhluk ini, planet-planet, benda langit, maupun makhluk di bumi, apapun yang ada di bumi memiliki nama. Jika jadi sesuatu yang memiliki nama itu adalah materi. Yesus memiliki nama karena dia materi, bang. Itu bang. Manusia. Saudara. Sudah bang, silakan tanya. Silakan jawab bang. Baik. Aku bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wazarul ladzina yulhidun fi asma'ih. Sayujzaun ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang mulia ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kitabnya orang Yahudi tuh. Maka harus menyebut nama Tuhan itu dengan nama yang baik. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama diperkenalkan bukan supaya kita memahami oh ini adalah makhluk, tidak, tetapi supaya manusia mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Wahai dikau yang maha pengasih, wahai dikau yang maha penyayang, wahai dikau yang maha menciptakan, wahai dikau yang maha menghidupkan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan diberi label mayat, terkutuk, itu yang nggak benar. Terkutuklah Kristus, apa pula? Ya silakan. Karena Yesus telah menjadi materi, maka pantas dia memiliki nama. Jika berkata bahwa Tuhan bukanlah makhluk, maka tidak pantas Tuhan memiliki nama, bang. Karena hanya yang bermateri memiliki nama. Enggak, sabar, selesai saya, bang. Tadi abang ngomong, saya dengarkan. Yang kedua, mengenai jangan menyebut Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menulis seperti itu, ya bang. Karena kita harus itu kitabnya orang Yahudi, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kan kita mau Tuhannya Yahudi itu nggak boleh disebut Theos. Iya, karena pada kata Elohim, ilah, al-ilah, apa-apa. Oh, Elohim tidak sepadan dengan Theos, abangku. Elohim itu sepadan dengan Akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa. Nggak boleh. Theos merujuk kepada Elohim itu nggak boleh. Karena God itu angin itu materi apa bukan? Udara. Bang, abang boleh baca hukum termodinamika ya? Abang boleh baca hukum termodinamika. Energi tidak diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, bang. Apakah Tuhan itu energi? Abang baca hukum termodinamika ya, bang. Jangan ke angin. Sabar. Jadi menurut saudara kalau Tuhan itu tidak memiliki nama, Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan apa? Jika Tuhan tidak memiliki nama, ya kata Tuhan atau Maha Kuasa saja sudah merujuk kepada Tuhan, kan bang?
atau Tuhan Elohim, Sebenarnya God itu sudah merujuk kepada kemahakuasaan. Sebenarnya begini, abangku. Silakan. Jangan dari segi nama. Jangan dari segi nama kalau seperti itu. Dari segi sifat yang kita harus bahas. Tuhan itu maha melihat. Kita juga manusia melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kita juga mendengar. Tuhan itu maha pencipta. Kita juga bisa berkarya mencipta. Akan tetapi, apa yang terbias pada diri kita sebagai makhluk, itu adalah bias dari kesempurnaan Tuhan. Kita punya nama karena Tuhan kita itu punya nama. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya Bang? Setuju kan? Tuhan, betul, benar sekali. Tapi jangan Anda salah artikan. Tuhan, dengar, Anda salah artikan karena Anda Kristen. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar Tuhan. Sesuai dengan sketsa Tuhan. Bukan berarti gambar Tuhan ya gambarnya Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Contoh, saya ingin membangun gereja. Maka bangunan gereja ini sesuai dengan gambar Suma. Sesuai dengan rupa Suma. Keinginan Suma. Bukan berarti gedung gereja itu bentuknya serupa dengan Suma. Berarti kita sama dengan Tuhan, Bang, memiliki kehendak. Loh iya, betul. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha. Berarti nggak apa-apa, Bang. Kita menyembah manusia kan? Tuhan yang menjadi manusia, nggak apa-apa sebenarnya. Ya silakan, kalau Anda mau menyembah sendal jepit pun boleh. Nggak ada paksaan, bukan? Cuman ada sebuah dimensi yang pencipta langit dan bumi berikan kepada kita sebagai chief untuk membedakan kita dengan binatang. Apa itu akal? Akal itu serpihan dari Tuhan. Itu serpihan cahaya dari Tuhan. Kalau serpihan cahaya itu diberikan kepada seekor sapi, maka seekor sapi itu pun akan bisa berpikir. Tapi sayangnya, serpihan cahaya ilahi ini hanya diberikan kepada kita setitik. Makanya kita bisa berpikir, makanya kita bisa berkarya. Tetapi apakah akal kita tidak cukup untuk kita sampai kepada hakikat pencipta yang sesungguhnya? Sampai kita harus menyembah kepada sesama kita makhluk. Tidakkah akal ini bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada mayat? Kalau ternyata akal disetting untuk mengajak kita menyembah dan mengenal pencipta kita. Sekarang dalil sederhananya begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pantas menciptakan dirinya menjadi seenggok bayi Yahudi? Atau pencipta langit dan bumi pantas menciptakan bayi tanpa ayah? Menurut akal yang ada di kepala Anda itu, yang diberikan oleh Tuhan Anda secara gratis, mana yang pantas? Tuhan menciptakan kemudian makhluk tanpa ayah bernama Yesus, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi anak Maria? Mana yang pantas? Ayo, pakai akal. Itu Oke, saya jawab nih. Eno, sabar Iwan Setio, sabar. Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gimana maksudnya? Apakah kita manusia membatasi kehendak Tuhan, Bang? Maksud Anda kehendak Tuhan itu? Apakah pantas kita manusia membatasi kehendak Tuhan? Saudaraku, kehendak Tuhan yang Anda maksud itu apa? Hendak dia kali. Kehendak Tuhan, sabar. Kehendak Tuhan adalah menyatakan dirinya dan tinggal di antara manusia. Oke, baik. Supaya manusia mengenal Tuhan, mana Tuhan baik. Itu sebenarnya. Betul. Karena kata Akhi Billy, ada banyak ya, Bang. Sabar dulu. Betul kata Akhi Billy bahwa itu adalah kehendak Anda. Apakah Yesus mengatakan hal seperti apa yang Anda barusan sampaikan? Enggak. Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda baca. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Anda mengatakan Bapa sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Pret. Manusia yang Anda fitnah adalah Bapa itu mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang menjadi manusia.
Masalahnya ajaran Yesus itu sebelum sampai ke Indonesia mampir dulu di Roma dan Yunani, dipermak di sana, mengalami tambal sulam supaya disama-samakan dengan ajaran Roma Yunani kuno, agar orang-orang bisa menyembah kepada dewanya mereka dalam nama Yesus, dengan membawa terjemahan kitabnya Yahudi supaya ada legalitas mereka menyembah dewa Romawi dalam nama Yesus tersebut, dengan memfitnah bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Yesus. Pret. Yesus sendiri kita, Yesus, ya paman, apakah engkau adalah Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi manusia? No, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Paulus kepada orang Roma, Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya, Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat, dan Theos taat sampai mati di atas salib. Beda dengan Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku turun ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maka saya tadi mengajukan pertanyaan, apa yang pantas? Pencipta langit dan bumi mengutus hambanya lahir ke muka bumi tanpa ayah, atau pencipta langit dan bumi turun menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang pantas? Anda katakan, kan Bapak sendiri yang mau. Pret. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku, bahkan aku tak sadar, aku kok tiba-tiba jadi bayi, jadi besar, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias menurut Kristen. Tiba-tiba saja aku lahir dari seorang wanita perawan, aku nggak tahu apa-apa loh. Datang Kristen dari Roma Yunani, oh dia ini adalah Theos yang turun ke bumi. Itu ajaran Paulus. Tapi kalau ajaran Yesus jelas masih ada terekam dalam kitab saudara, Yohanes 8 nomor 42. Tuh jawabannya. Silakan Anda berpikir. Ini ya Bang, tadi yang kedengaran itu adalah suaranya Bang Juma ya. Sedangkan saat ini saya ngomong Eno ya, suara saya ini adalah kehendak saya dan adalah saya Bang. Anda salah. Sabar Bang Juma. Keliru Anda itu. Sabarlah Bang Juma tadi ngomong saya dengar ya. Beda kan tadi Bang Juma pas ketika motong langsung pendengar ini langsung mengetahui bahwa itu Bang Juma lagi motong ini. Karena suara Bang Juma adalah Bang Juma yang keluar dari kehendak Bang Juma Bang. Begitu Bang, mungkin bisa penjelasan saya secara analogi dan logika. Oke. Gitu Bang. Baik. Kalau apa yang keluar dari mulut Anda adalah Anda, suara, dahak, udara, lendir, tai gigi, dan seterusnya. Saya tanya sama saudara, yang keluar dari mulut saudara, analoginya ke suara aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa cuma suara? Kenapa enggak sekalian kotoran yang keluar dari pantat saudara itu adalah saudara juga? Apa yang keluar dari saudara adalah saudara? Hah? Begitu? Suara yang keluar dari saudara itu adalah saudara. Coba Anda menyebut anjing. Coba suarakan, sebut anjing dulu. Saya ingin dengar. Silakan. Bilang anjing. Ayo. Enggak baik Bang. Enggak baik. Karena Anda takut jadi anjing gitu. Hah? Suara yang keluar dari Anda itu sumbernya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Makanya ketika ada suara Anda terdengarkan oleh polisi menghujat, menista seseorang, bukan suara yang di penjara. Kenapa bukan suara yang di penjara kalau itu adalah Anda? Kenapa saya yang di penjara Bang? Kenapa saya? Karena sumbernya Anda sumbernya. Berarti suara telah mewakili saya dan adalah saya kan. Betul sekali, makanya Yesus para nabi adalah Tuhan. Makanya Yesus para nabi itu adalah wakil Tuhan, tapi bukan Tuhan. Sekarang suara Anda saya rekam, saya simpan di flash disk. Bisa nggak suara Anda itu saya katakan ini adalah Anda? Lalu flash disk itu kusimpan di kloset, kusiram masuk kloset. Lantas saya mengatakan kepada orang-orang, hei saya sudah membuang Eno ke dalam kloset loh. Apakah saya nggak disebut gila sama orang? Karena sesungguhnya apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tetapi itu milik Anda. Milik Anda bukan Anda. Jangankan suara Anda, tangan Anda itu bukan Anda. Ayo.
Kepala Anda itu bukan Anda. Kaki Anda itu bukan Anda. Ayo. Jadi sejatinya ini kita tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, saya rekam suaranya, habis itu ku masukkan ke kloset. Lalu saya menulis surat kemana-mana. Alhamdulillah hari ini saya sudah memasukkan Enoch ke dalam kloset. Apa saya nggak disebut gila itu? Hah? Suara Anda ketika sudah keluar dari Anda itu bukan Anda. Sumbernya Anda, tapi bukan Anda. Ketika Anda berak, di sungai yang mengalir, tiba-tiba ada orang di sana tuh, kena nya Anda. Siapa yang dicari? Anda. Apakah Anda dikatakan, kenapa kamu keluar dan menyentuh aku? Apakah orang itu bicara dengan dasar kau Enoch kurang ajar ya, ditamparnya itu nya Anda. Mati kau Enoch, mati kau. Itu orang gila. Yang dicari Anda sang pemilik. Bukan berarti Anda itu bukan berarti Anda itu suara. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwasanya anjing? Karena Anda berpikir kalau saya mengatakan anjing, saya jadi anjing. Kenapa? Karena suara saya bisa dipenjara, Bang. Suara saya bukan saya. Coba, saudaraku, saudara, kan saya mengatakan sumber yang harus bertanggung jawab. Dengar, saudaraku, dengarkan saya baik-baik supaya Anda paham. Mazmur 33 nomor 9. Boleh Anda bacakan kepada saya? Mazmur 33 ayat 9. Ya, coba dibacakan ke saya. Oke, Bang. Sabar ya, aku ambil Alkitab dulu ya, Bang. Bible, silakan. Alkitab, Pak Bang. Ayo, Bible. Bang. Alkitab itu Al-Quran. Ada cerita, Bang. Oke. Silakan Anda baca Bible Anda. Mazmur 33 ayat 9. Apa katanya? Aduh, Bang. Sabar ya, Bang, masih aku pakai apa, bukan aplikasi ya, pakai kertas. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma edukasi doang. Iya, 39. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 9-nya, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah monyet. Apakah Tuhan monyet? Ketika Tuhan berfirman jangan membunuh, kenapa di dunia masih ada pembunuhan, Bang? Enggak nyambung ente, enggak nyambung. Tadi katanya suara Anda adalah Anda. Itu beda lagi. Ketika Anda mengatakan suara Anda adalah Anda. Sama aja. Hah? Enggak sama. Tuhan berfirman jadilah monyet. Ya, Tuhan berfirman jangan membunuh. Kenapa pembunuhan masih ada? Oke, sama dulu. Jadilah monyet. Apakah Tuhan itu adalah monyet? Katanya suara itu adalah sang sumber. Adalah sang sumber itu sendiri. Ayo. Maksudnya, Bang, nggak ngerti saya. Tuhan Anda mengatakan bahwasanya suara Anda adalah Anda. Dengan kata lain, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan, maka Dia adalah Tuhan. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang firman Tuhan jadilah monyet. Apakah Tuhan monyet berkehendak seperti itu? Apakah Tuhan berkehendak seperti itu, Bang? Anda baca tadi Mazmur 339. Iya, ini kan ditulis 339. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Sebab Dia berfirman ya, bukan berkata-kata ya, Bang. Berfirman ya. Maksudnya berfirman itu apa? Firman itu amar bahasa Ibrani. Tentang kehendak kemahakuasaan, Bang. Firman ya Allah ya Karim. Kalau firman hanya kata-kata kayak saya ini juga bisa jadi Tuhan, Bang. Saya bisa berkata-kata. Saya nggak bisa diskusi sama orang yang bodoh dan sombong. Boleh cari Kristen yang lain, sahabat-sahabat. Bang cuma bingung. Iya, Silakan lagi, Bang. Ayo kita belajar lagi semuanya ya. Enggak, saya nggak perlu belajar kalau dengan ilmu Kristen saya nggak perlu belajar. Itu sudah tadi saya mendengar cuma menyatakan ilmu Kristen bagi saya itu udah nggak perlu lagi saya pelajari. Ya. Betul? Gimana? Oke. Saya mau tanya nih. Ngomong dulu, yang jelas dulu ngomongnya, Bang. Ngomong yang jelas dulu, Bang. Jangan ngomong sendiri yang kayak orang gila.
Anda ngomong apa barusan? Ya, yang tadi kamu sampaikan Allah memiliki 99 nama. Betul? Terus? Oke, salah satunya al-haq, kebenaran. Bisa Iya. kamu tunjukin di mana Allah menyatakan akulah kebenaran? Maksudnya apa ini? Loh, kok maksudnya? Kan kamu tadi membawa 99 Asmaul Husna. Terus masalahnya di mana? Ini kita berbicara mengenai nama. Iya toh? Al-Ba'id yang membangkitkan. Bisa kamu tunjukin di mana Allah membangkitkan? Ya, dia membangkitkan seluruh umat manusia, Iya, menciptakan di seluruh mana? manusia. Dalilnya di mana? Apa orang ini? Ya, Allah nggak bisa, Subhanahu wa nggak ada Ta'ala. data, saudara-saudara nggak punya data dia. Kan mulai ngaco. Oke, ini. saya jawab ya. Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait. Sekarang begini, kalau Anda membawa data itu, oke, akulah kebangkitan. Saya bacakan kepada saudara sebuah kitab, ya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 30 nomor 9. Anda pahami nanti ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Kamu Daud ini udah lari. enggak. Saya berbicara jadi Daud tentang ini juga Asmaul Husna. Jadi Daud ini juga Tuhan. Ya, coba Al-Bait. Allah nih coba membangkitkan di mana ada enggak? Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja enggak ada bedanya. Saudara-saudara enggak mampu dia. Sama aja ini dia. Al-Quran tidak bisa kamu takar dengan ilmu paganmu. Saya bertanya Yeremia 30 nomor 9, Anda mengatakan Yesus itu membangkitkan. Ya kan? Nah sekarang Yeremia 39, Tuhan juga di situ mengatakan yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapa yang dibangkitkan di sini? Nabi Daud. Apakah Nabi Daud itu sama seperti imannya orang Kristen, bangkit yang dimaksud keluar dari kubur? Setiap kata dibangkitkan, wah lantas kemudian dia berpikir makhluk yang keluar dari kubur. Padahal bagi Bani Israel akan dibangkitkan seorang Mesias. Siapa dia? Nabi Daud. Bukan berarti yang mereka tunggu itu keluar dari kubur merangkak. Akulah Mesias. Bukan kayak gitu. Aneh memang kalian itu. Ya, tapi kita maklum sih, karena sebelum Anda menerima ajaran Anda itu ditapis dulu di Roma dan Yunani gitu. Dipretelin dulu di situ baru sampai ke Anda. Jadi tidak murni dari ajaran para nabi sampai ke Anda melalui meja Roma Yunani dulu baru sampai ke tangan Anda. Makanya Anda aneh. Silakan rekan-rekan sahabat yang lain. Mungkin saya masuk sedikit dulu, Iya. Bang Sima. Tadi saya menjelaskan karena tadi polemiknya itu adalah suara. Jadi begini kawan-kawannya, ini saya katakan bahwa mereka itu tidak satupun disiplin ilmu mereka mengerti. Saya akan mencoba menjawab dari disiplin ilmu kognisi atau kognitif. Kognisi atau kognitif itu adalah ilmu kegiatan berpikir, di mana kita bisa meng-create knowledge ya. Saya kasih contoh begini. Ketika logo saya, pikiran saya keluar dari kata-kata saya lalu menjadi sebuah meja, menjadi sebuah kursi, saya menghasilkan karya kursi meja. Apakah kursi itu saya? Bukan dalam dunia kognitif. Kan begitu. Sama dalam Bible Anda, ketika firman itu menjadi manusia, menjadi sebuah karya keselamatan ya, sama dengan kursi tadi. Apakah karya keselamatan itu sama dengan Allah? Tidak. Karena dia sudah meng-create knowledge, menciptakan ilmu baru. Nah ini yang mereka tidak pahami, karena mereka tidak paham disiplin-disiplin ilmu. Ketika saya membuat kursi, perkataan saya, ambil paku, ambil kayu, lalu saya desain menjadi sebuah kursi. Ketika sudah menjadi sebuah karya saya, apakah kursi itu saya? Bukan. Kan begitu. Begitu juga ketika firman itu sudah menjadi manusia, yang Anda katakan sudah menjadi karya keselamatan, apakah Yesus itu karya keselamatan itu Allah yang menciptakan? Bukan. Itu sudah melanggar disiplin ilmu kognitif. Dimana ketika kita meng-create knowledge, ya, menciptakan ilmu baru, apakah ilmu baru itu kita? Bukan. Sumbernya dari kita, tapi ilmunya bukan. Ketika profesor mengarang buku, logosnya sudah berubah menjadi buku. Ya, perkataannya sudah berubah menjadi tulisan. Apakah buku itu profesor itu? Bukan. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya.
Inilah mereka. Kita tidak bisa diskusi dengan mereka karena tidak ada yang disiplin ilmu yang mereka kuasai. Kan begitu. Mereka tidak pernah membahas ini karena memang mereka, mindset mereka, pola pikir mereka, kerangka berpikir mereka itu diatur bukan berdasarkan disiplin ilmu, bukan berdasarkan studi, apalagi deep learning, studi dalam. Tapi di mindset mereka diatur oleh doktrin dogma yang ditawarkan melalui kekuatan militer. Sehingga ulangan 28 ayat 28 genap sudah. Tuhan akan membuat kalian kehilangan akal tuh. Tuhan akan membuat kalian gila, buta, dan kehilangan akal. Ini yang terjadi dalam budaya Kristen. Dengan demikian, dari 1239 nubuatan-nubuatan dalam versi Kristen ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. John Barton Penny tergenapi. Bahwa kalian kehilangan akal karena semua disiplin ilmu kalian tolak tuh. Makanya saya kadang malas diskusi dengan teman-teman Kristen. Karena kita mau dapat wawasan dari mana? Tidak ada ilmu yang bisa disampaikan, tidak ada edukasi yang benar yang bisa disampaikan. Karena naik bukan berbasis ya. Naik di ranah dialektika bukan berbasis argumen, tapi berbasis sentimen. Kan begitu. Jadi tidak terkompositus semua apa yang dia katakan, semuanya tidak sistematis. Terkesan gabrul, kacau gitu loh. Kan begitu. Justru apa yang dikatakan melanggar diktumnya, melanggar keputusan awal mereka. Bahkan Konsili Nikia pun menghasilkan pengakuan iman rasuli pun dibantah, padahal tiap minggu dia ucapkan. Bayangkan itu. Contoh ya, seperti ya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Tuh. Iya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini pun dibantah padahal tiap minggu dia ucapkan. Yang bangkit itu daging, nih, daging kita nih. Dia bilang tidak ada perkawinan di surga, kan begitu. Padahal jelas dalam Bibelnya. Jadi semua ilmu pengetahuan dibantah sekalipun itu ilmu Bibelnya sendiri. Terakhir saya ketemu dengan teman saya ya, seleting saya waktu di sekolah teologi dulu. Kebetulan dekat rumah di Tanah Toraja ya. Nah, saya tanya kepada dia, menurut Anda Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia katakan, ya memang Bible sih berkata Yesus datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, naik sebagai manusia, turun sebagai manusia. Terus saya katakan, saya bertanya lagi, kalau gitu kenapa Anda percaya dia datang lahir sebagai Tuhan, naik sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan? Itu karena tulisan Bapak-Bapak gereja. Dengan demikian apa yang saya sampaikan sudah terjawab oleh dia. Sumber hukum Kristen itu Bang ada 5. Yang pertama itu tertinggi Bible, yang kedua tradisi apostolos, yang ketiga itu canonic law, yang keempat konsili ekumenis, yang kelima tulisan Bapak-Bapak gereja. Ternyata yang mereka ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja, dan ini pengakuan pendeta, dan ini teman saya. Satu letting dulu dengan saya, yang sekarang sudah menjadi pendeta di salah satu gereja besar. Dia dirikan gereja itu. Dengan demikian, Bang, ya, apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma, dikelola berdasarkan tulisan Bapak-Bapak gereja. Parameternya dari situ. Kan begitu. Jadi sistem semiotik yang ada sebenarnya, yang sudah baku dari abad keempat, itu pun dilawan. Dilawan karena realita, kan begitu. Simbol-simbol yang disampaikan oleh Roma pada saat itu, ya, justru mereka juga lawan. Kenapa mereka lawan? Karena mereka Protestan ini kan lahirnya abad ke-16, memang melawan simbol-simbol itu, kan begitu. Jadi sudah bukan lagi asli tradisi apostolos. Sayangnya ada Katolik di sini, kan begitu. Jadi terkesan gabrol satu kitabnya, tapi berbeda-beda pemahamannya. Karena kenapa? Disiplin-disiplin itu, ilmu itu sudah tidak ada, karena sudah kehilangan akal. Akal sudah dimatikan oleh doktrin dogma. Nah, itu masalahnya Bang di budaya mereka. Sampai detik ini Bang, ketika saya bertanya kepada kawan-kawan Kristen ya, terutama kawan-kawan saya karena saya dulu mantan misionaris, ya, mereka tidak mampu menjawab. Kenapa mereka tidak mampu menjawab? Karena memang ukuran dari pengetahuan mereka bukan disiplin-disiplin ilmu, tapi ukuran dari pengetahuan mereka adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh bapak-bapak gereja di abad-abad itu.
Nah itu mungkin sedikit dari saya supaya udah kepanjangan kita pahamnya bahwa apa itu budaya mereka. Sebentar ngecek dulu. Sebentar Gantian. Silakan Bang Mafir dulu. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maghfirah. Jadi yang Abang sampaikan, yang Abang sampaikan tadi Bang, semuanya nggak ada kesalahan sedikit pun. Cuman gini Bang, mereka ini sebenarnya itu selalu merendahkan, selalu mengklaim bahwasanya katanya Muslim itu adalah umat hafalan. Ya karena apa? Kami sudah menghafal. Kenapa? Karena kami membaca. Jadi beda dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak membaca. Kalian tidak tahu bahwasanya dari abad 1 kalian sudah dinubuatkan dungu. Kenapa? Di dalam buku kalian itu kau dungu pun karena siapa? Sudah dikasih tahu. Jadi kalau sekarang Bang, pantas saja kayak Abang bilang tadi, karena mereka ini nggak mau menggunakan akalnya. Ya, jadi daya nalarnya itu nggak pernah digunakan. Kenapa? Karena itu tadi Bang. Kedunguannya itu dipelihara. Sudah dinubuatkan dari abad 1 Bang. Jadi beda dengan Muslim, sudah dinubuatkan dari janin untuk berakhlak, untuk berpengetahuan yang bagus Bang. Jadi beda dengan mereka, sudah dinubuatkan memang dari abad 1. Dungumu karena siapa? Karena kalau kau baca bukumu itu, kau akan paham dan kau akan tahu. Yang kau ikuti siapa? Sesuai dengan Markus 3 nomor 21. Kata mama yang melahirkannya adalah ini anakku yang kurang waras. Jadi ini yang kau ikutin. Kalau benar-benar kau membaca bukumu itu, kau betul-betul paham. Dan kalau betul-betul kau gunakan mindsetmu, kau pakai knowledge-mu dengan baik. Kau tahu. Dan kami tidak minta untuk kau hijrah. Sedikit pun nggak minta hijrah. Kenapa? Tunggu Allah itu nanti yang akan memberikan hidayah. Tapi di sini kami mewartakan apa yang malas kau baca, apa yang malas kau coba utak-utik. Di sini kami wartakan. Disinilah gunanya kami mewartakan. Yang selalu kalian sebutkan, kami ini ada di abad ke-6 ataupun abad ke-7. Justru karena ada abad ke-6 dan abad ke-7, supaya kau mengerti buku yang selama ini malas kau baca, buku yang selama ini apa dalam kandungannya, hari inilah kami wartakan. Supaya kau gunakan telingamu dengan baik, kau gunakan pikirmu dengan baik. Coba kau utak-utik, pergi kau ke mall, beli bukumu itu. Apakah ada Muslim yang memframing? Jadi jangan kau mengajari, mulutmu bilang, kau merasa kau lebih. Coba kau lihat apa yang ada di bukumu itu benar atau tidak. Jadi jangan kau menyalahkan kita. Salahkanlah apa yang ada di dalam bukumu. Teks-teks itu yang tidak bermanfaat menurutmu, itulah yang kami wartakan. Jadi jangan kau bilang kami di sini memframing. Sedikit pun Muslim tidak pernah memframing. Kenapa? Karena kami mewartakan, sekali lagi, mewartakan apa yang ada di bukumu itu. Kau sudah dinubuatkan dungu dari abad 1. Bukumu yang sebutkan bahwasanya kau pengikut amfibi atau biasanya kalian sebut dengan duinatur. Itulah dia di sini diwartakan. Supaya apa? Akalmu ini kau pakai. Betul apa tidak? Baca. Jangan karena kebencianmu, jangan karena fanatisme, kau semua menghalalkan. Ingat, ya, kami ada di sini untuk memperbaiki akhlak. Kami ada di sini untuk merubah paradigma yang buruk menjadi ke yang lebih baik. Salah. Itu dia. Diam Kamu dulu hadir dengarkan. cuman untuk- Nah ini ku bilang, itulah akhlak yang ada. Potong Bang. Berakhlak kau berakhlak, akhlakmu pakai. Itu makanya ku bilang, kalau Nabi baginda karena mengajarkan akhlak, kau dengar kalau ada yang bicara semua diam. Nah karena kau tak berakhlak, orang maaf Bang, bicara saya kau potong Bang. Maaf. Itulah nggak berakhlak kau. Jangan Bang Barfer, jangan kepanjangan Bang, karena kita ada di ranah diskusi Bang. Ya kita kasih kesempatan. Iya Untuk silakan kawan Bang, kita tapi untuk tunggu menyangga. dulu Ya. selesai. Iya, Nah, silakan, terlalu panjang bicara Bang. kau. Itu typing di bawah tuh enggak enak juga ya. Kan begitu. Silakan kasih ke guru aja. Bang Barofir, mohon Ya, maaf silakan ini ke Bang. satu slot untuk teman Kristen ya Bang Barofir, biar tidak dikira keroyokan. Iya, Bang silakan. Juma. Masya Allah, ilmu abang barusan luar biasa, Masya Allah. Iya, silakan Oke. yang non Muslim, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya Bang Juma, saya amati sejak dulu Abang Juma ini luar biasa literasi.
tetapi saya mendapatkan beberapa masukan dan saya coba-coba catat. Kadangkala Bang Juma bahwa ayat itu cocomologi ya, tidak lengkap, cepat tapi tidak lengkap gitu. Nah, padahal abang harus tahu kami mencatat dengan baik setiap apa yang abang ucapkan dari Alkitab itu kami catat, kami cari, ternyata menyimpang. Kadangkala ndak sebenarnya begitu redaksinya. Terus akhirnya timbul kesimpulan nih Bang Juma bahwa Anda itu luar biasa karena soundcard Anda itu yang keras. Anda punya tipikal karakter seorang yang bicaranya mantap gitu ya. Tetapi kalau jujur, kalau saya literasi pertanyaannya ya, apa? Oke, saran. Maksud saya, edukasi yang saya dapat kurang Bang Juma. Saya kadang-kala merasa lucu Anda bahas Alkitab kalau saya bandingkan dengan para pendeta itu, tapi mereka tidak mau berdebat gitu. Karena mereka bilang, untuk apa kita berdebat dengan orang yang memang sama sekali tidak percaya gitu. Jadi begitu menurut saya Bang Juma. Saya lebih teredukasi dengan para ustadz orang Jawa yang perlahan-lahan ngomongnya, ada hikmat di situ. Nah, Abang Juma ini seperti suku-sukuan, Langsung poinnya Bang, langsung poinnya. Sebentar, oke, yang terakhir. Begini juga Bang Suma, ada salah ramalan nubuat Al-Quran bahwa nanti di hari yang kemudian yang paling dekat dengan kalian adalah orang Nasara. Ternyata paling dekat sama orang Yahudi si Yosef ini. Jadi nubuat Al-Quran tidak tepat itu. Karena ternyata Abang Juma yang dekat gitu. Al-Quran kok mengatur ini. Nanti diskusi dulu beriman adalah mereka yang menyebut An-Nasara, dan yang paling keras permusuhannya dengan kamu adalah Yahud ini si Yosef ini. Cukup Bang, abang ngelantur. Silakan Bang Yusuf, Bang Suma, silakan. Saya mikir ya, parah ini abang. Silakan Gurunda Suma, silakan. Gurunda. Iya, baik. Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat 82. Ini ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad pada masa itu terjadi silang pendapat. Lalu kemudian Allah mengabarkan keadaan tersebut, bahwa di antara mereka ada kaum Nasara yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang menerima ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan Bani Israel atau orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah Akhi Billy. Jadi Anda salah memahami terjemah. Makanya kalau mau bahas Al-Quran itu langsung ke Al-Qurannya, jangan terjemahannya. Kesian. Lalu ketika Anda membandingkan saya dengan ustadz, mereka ustadz, saya ini penginjil. Beda. Ustadz itu jamaahnya adalah muslimin dan muslimat. Kalau saya bukan, kafir laknat yang saya punya jemaat. Jadi beda saya menghadapi anak TK, beda saya menghadapi anak SMA, beda mahasiswa, beda saya menghadapi orang-orang kafir. Beda. Lisanmu kebencian Zuma. Lisanmu itu kebencian kafir. Lah tidak dong. Saya tidak mengerti. Isi hatimu pembenci. Aduh. Suami dulu Anda. Gimana ini? Gantian. Inilah yang merusak kemudian keadaan diskusi. Ketika saya mengatakan kafir itu laknat, itu memang seperti itu. Yesus malah menganggap orang kafir itu sebagai anjing dan babi. Nah ini ayo kita tiktokan tanpa emosi Bang Juma. Yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Benar Bang Juma. Yang emosi siapa? Nabi aja. Ya enggak. Nabi aja nggak tahu nasibnya. Dan juga nasib kalian mengkafirkan orang ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang anak-anak dewa pun tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu pengakuan Tuhan loh. Dan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang Kristen nasibnya pun tidak jelas kelak mau kayak mana.
Jadi tidak ada yang bisa tahu nasibnya kelak seperti apa. Karena Oke, kita gantian. ini bukan Tuhan. Oke ya. Al-Isra ayat 79. Coba bacakan. Coba bacakan. Oke. Iya, sebentar. Saya lihat teks Indonesianya. Nabi itu Oh, nggak bahasa tahu nasibnya. Arabnya coba. Kalau saya baca bahasa Arab, Bang Juma bisa terjemahkan? Bisa. Saya Silakan. pilih, saya tidak sebut ayatnya ya. Saya Al-Isra pakai- tadi kau bilang. Boleh saya baca? Silakan. Silakan. Saya, Silakan. saya baca acak, boleh Bang Juma terjemahkan? Silakan. Oke, sebentar saya open frame ya. Saya nak kasih tahu surahnya ya. Mari kita Ya. buktikan apa Bang Juma itu cuma hafalan saja atau mengerti bahasa Arab. Boleh? Ya, lucu Anda kok menguji bahasa ini. Nah, Kelas, katanya kelas Anda loh. Bang Saya Juma. tanya sama Anda, silakan bacakan ayatnya. Lo kok jadi dosen saya di sini? sebentar Bang Juma. Suruh baca dia kitab Ibraninya. Iya, nanti aku suruh Ibrani saya ya. baca Quran ya Bang Juma ya. Silakan. Sebentar, kakak. Ya, silakan Bang. Bukan mau baca pelan-pelan, jangan ketawa, dosa ya. Saya berusaha Iya. pelan-pelan ya. Silakan. Bang Juma terjemahkan ya. Silakan. Siap. Mari kakak. Bukain. Silakan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Iya. Sebentar. Tapi kalau belepotan bacanya tak lempar kau ya. Ya. Iya, Bukan nggak langsung apa-apa. kalau belepotan bacanya. Paling tidak saya usaha sebentar. Sebentar ya. Sebentar Bang Juma. Kata Edis Bang Juma nggak ngerti bahasa Arab, Ya, cuma bisa tinggal baca. Anda baca itu, tinggal Anda baca. Aduh, Itu sudah ini. terbuka ayatnya. Silakan Anda baca. Itu banyak terbuka, itu baca aja. Baca Saya yuk. cari yang saya sudah biasa lancar bacanya ya. Apanya yang lancar Pak Jimeri? Ya, gimana ini? Soalnya Pak suka ketawa yang lain Bang Sudah Juma. bacakan aja. Waduh. Itu banyak, Yang itu mana? baca. Sebentar, Baca. kalian jangan pegang-pegang dong. Iya, kejang Kalian siapa nih? Kalian kalau sama saya pada mencret, nanti kalau sama Bang Juma baru kalian ketawa saya. Iya. Lebay. Goto itu mencret ulang-ulang, tahta juga Coba baca itu depan kau baca, depan kau baca, Baca. depan kau itu baca. Ketemu saya jadi bisu. Ah, lebay. Depan kau itu lebay. baca. Apa ini kok dibuka satu lembar aja sudah. Selama kamu masih menyembah makhluk kuburan, nilai hidupmu tak akan pernah nilai di hadapan kami. Baca. Oke. Dibuka. Ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Apa? Inna Allah. Hah? Apa? 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 Ayo kasih turun aja itu. Apa itu? Saya turunkan Bang Juma. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Inna Allah. Inna Allah katanya. Waduh, Masya Allah. Yang benar itu Nauzubillah. innallaha. Itu baru betul. Aduh, kasihan kali, Bang. Nah, dia bacaan itu. wa malaikatuhu sallu. Ya. Itu ya? Iya, surat Al-Asab ayat 56 Bang Zuma. Iya, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, inna allaha. Iya, ini. Mungkin saya yang jawab aja, saya yang jawab itu. Iya, silakan, Nanti kau silakan. dibawa. Dengar kau kalau kau masih dibawa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu zalu alaihi wa zalimu taslima. Artinya, dengar kau di bawah. Kalau kau bilang kita tidak ngerti artinya, dengar kau di bawah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada perintah. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Berikanlah salam kepadanya dengan penghormatan tertinggi. Itu artinya. Mengapa lagi kau? Kau biar pakai salam. Parah ini. Parah dia. Salah Bang Juma. Ali Imran 45. Nah, sekarang ganti Kau baca. kitab suci Anda. Kau baca. Kau baca kitab suci Anda ya nanti. 45 Bang Juma. Yang bahasa Yunani ya. Imran 45. Iya, siapa di sini yang buta huruf ya? Iya.
Coba baca buka. Ali Imran 45. Silakan. Ali Imran Bang Billy bisa silakan bahasa Al-Qur'an ya, baca ya. Saya yang nguji dia, Silakan Bunda. Saya yang harus menguji karena saya yang diuji gitu. Ali Imran Ya. 45. Saya Perhatikan. saya baca. Kau artikan ya. Sebentar. In aponei emera lawanis eideton eso na arkelai pros anton kai eipe eidoto arni toteo pou sikonetim amenti atau kosmau aptos enais ton apolo eipa tote apomena ta erte kapoyos pon dan pairen pin apomena. Silakan kau terjemahkan. Silakan. Ya, ternyata cuma takut. Saya bacakan Ali Imran ketakutan tadi katanya saya baca. Oke, tadi yang saya baca Inna Allah yubasyiruki. Inna Allah di mana? Di mana ada Al-Qur'an? Ali Imran 45, ayo baca. Inna Allah. Inna Allah. Inna Allah. Ali Imran 45 ketahuan Ya juga. Allah. Bukan Inna Allah. Belepotan kafir lanatullah kah? Waduh, begitu. Inna Allah di situ. Innallah. Inna Allah. Hei. Innallah bukan Inna Allah. Parah Anda. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Itu cara bacanya begitu. Nah sekarang kau terjemahkan itu yang kubaca tadi. Ten apoimene imera loanis aideton eso na arketai por apton kai eipe aidouto arni tau pao sikoneitin amantia tau kosmo aptos eit nai ston opolo eipa tote apo menata arteka poyos. Habis itu buku ini sampulnya tertulis apa? Alkitab. Isi kitabnya tin apo mene amira loadis naide. Baiklah teman-teman, mari kita membaca Alkitab. Bacaan dimulai. Tin apo mene amira loanis aide ton isona arketai pros apton kai aipe aidouto arni tau teau. Apa ini Alkitab? Mana ada? Itu Biblika, surat-surat yang dibuat oleh orang Yunan, bukan Alkitab itu. Alkitab itu 1 Taurat, 2 Mazmur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Itu Alkitab. Buku Yunani kok Alkitab. Ingin tenar dengan menggunakan istilah Al-Quran. Kasihan. Ayo teman-teman silakan diambil alih. Lanjut. Iya, kasih naik lagi yang di bawah itu. Saya mau tanya itu bahasa Ibrani itu dari Bible-nya Perjanjian Baru, coba bahasa Yunani juga. Coba itu, naikkan tadi itu. Parah kali itu biar baca salah-salah. Kan begitu. Giliran kita mau mirroring, dia enggak berani. Kan begitu. Naikkan aja itu Bang Arif itu tadi. Saya enggak lihat lagi dia di bawah itu. Parah Anda ini. Kalau mau bahas Al-Quran minimal Anda bacanya itu ngerti. Nah, sekarang saya tanya kau SMU kau. Oke, sekarang saya tanya kau. Ini Bang Guto, coba nyerocos aja ini. Oke, sekarang saya tanya kau ya. Kau artikan ini ya. Humes panote emi hodidas kalos kai hokurios. Kai kalos legete emigar. Nah, itu ada dalam Perjanjian Baru. Nah, coba kau artikan itu, coba. Artikan kau. Coba artikan. Oke. Artikan coba. Siap saya artikan. Dulu kan kamu pernah mencret tentang Isra yang mencret. Artikan. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya mute dulu ya. Yang betul ya, jangan salah-salah ya. Jangan salah-salah. Tunggu, jangan salah-salah. Saya ulang. Jangan salah-salah sesuai dengan katanya. Tunggu. Saya ulang ya. Sesuai katanya, jangan kau sembarang ya. Humes panute emi hodidas kalos kai kokurios kai kalos legite emigar. Sesuai katanya, jangan kau karang-karang. Nah, silakan. Ya.
Kau bahasa Indonesia yang baik ya. Kau jamu masih kental sekali itu. Oke, sebentar. Lalu saya jawab nih. Yang lalu kan kau keok bahwa Isra Mi'raj dongeng. Tidak ada nama Nabi di Alkitab ya. Kau saya suruh artikan yang tadi itu. Kau sembarang kau jawab. Memang kau dulunya kayak babi kau. Kau kan udah menceret sama saya. Monyet. Kau terjemahkan tadi itu. Terjemahkan tadi. Terjemahkan, kau lihat Google lagi. Sudah menurut Yesus. Sudah kita turunkan ya kawan-kawannya. Ternyata tidak ada ilmunya. Ini sudah dibilang Bang Goto. Parah ini. Burunda masih ready? Burunda? Iya. Oh sudah istirahat. Oh iya. Siapa ini Arnos? Ya saya sebentar lagi Bang. Sebentar lagi. Iya, kita mau zuhur di sini Bang Goto. Iya Dek Juma. Saya boleh bertanya nggak Dek Juma? Boleh, silakan Bang, silakan. Oke, saya bertanya. Ya. Kalau di Al-Quran itu mana lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Pertanyaan apa nih? Nah, itu masih awal. Iya. Tadi udah dibacakan itu Bang Suma. Itu lagi dia mengangkat kalau Allah bersalawat kepada Nabi. Dia tidak mengerti itu. Iya. Kali-kali Bisa bukan begitu. Jadi yang maksud saya itu Apa itu? Apa yang itu mana yang maksudnya? lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia. Allah itu penciptanya. Oke, berarti disebutkan dalam Al-Quran berapa Mana kali nama Allah itu disebutkan? Coba dulu. Banyak Berapa kali. Berapa Banyak kali kali. nama Muhammad itu disebutkan? Setiap surah itu diawali kecuali Tapi Pak, satu surah tapi pasti kan diawali Pak, dengan nama Allah. Tapi Pak, Ada apa ini? Pertanyaan apa ini? Mana yang lebih Nabi banyak Muhammad disebutkan itu nama hanyalah Muhammad di dalam manusia, Al-Quran sedangkan Allah itu atau adalah namanya pencipta Allah? Nabi Muhammad. Ini pertanyaan apa? Enggak, Ini saya nanya, mana yang seharusnya lebih pertanyaan banyak seperti disebutkan di ini dalam itu Al-Quran, namanya Muhammad atau aromanya namanya itu Allah? harusnya ditanya kepadamu. Tinggi mana derajatnya Paulus atau Yesus? Simple Yesus loh. tidak ada suratnya yang Cuma sampai, saya bertanya sedangkan itu Paulus simple. 13 Mana suratnya lebih banyak sampai. disebutkan di dalam Itu loh. Al-Quran, namanya Muhammad atau namanya Allah? Kan saya sudah bilang, setiap surah itu menyebut nama Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Dek Juma di sini nggak ada setiap. Yang saya tanya itu mana lebih banyak disebutkan namanya Muhammad atau namanya Udah Allah? turunkan. Ini orang mengolok-olok, ini bukan berdiskusi dia. Seterasin. Orang gila. Orang gila dia. Kita mau edukasi Bang, bukan mau pamer kebencian. Harusnya Anda itu bertanya pada diri Anda, derajatnya tinggi mana Yesus dengan Paulus, sembahan Anda itu. Itu yang Anda harus pahami. Kenapa Yesus memberitakan Injil? Mana Injilnya? Tak sedikit pun sampai. Sedangkan Paulus 13 bukunya sampai. parah. Pertanyaan aneh. Pertanyaan aneh. Kalau cuma kebencian, jangan di sini. Bukan di sini tempatnya. Ini tempatnya kita untuk mengedukasi. Bertanya yang baik. Mana lebih mulia Nabi Muhammad dengan Allah? Kan aneh, pertanyaan apa itu? Allah pencipta langit dan bumi, sedangkan Nabi Muhammad adalah ciptaan. Yang maha mulia siapa? Ya Allah. Pertanyaan orang gila, pertanyaan kebencian, pertanyaan orang buta yang gak perlu dijawab. Oke, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Ya, saya mungkin sedikit dulu sebelum saya di sini masuk gugur ya. Oke, karena ada juga banyak juga yang bertanya sama saya ya. Jadi begini kawan-kawannya, Allah itu menurunkan dua kecerdasan kepada kita ya dari sisi akademik. Yang pertama itu kecerdasan yang dinilai dari tingkat IQ. Jadi tingkat intelektualitas kita itu diturunkan dua oleh Allah. Yang pertama itu tingkat kecerdasan kita yang dinilai dari IQ, yang kedua ya ini memang jarang saya angkat ya, tapi karena ada yang Bunda Karyana kena pembatasan Bunda, pakai akun lain aja. Oke, sedikit lagi.
Kenapa saya katakan mereka kehilangan ya? Mereka kehilangan baik IQ maupun intuisi karena mindset mereka diatur berdasarkan tulisan bapak-bapak gereja ya, seperti Bunda Karyana ini kan diatur oleh tulisan Ellen G. White kan begitu kawan-kawannya. Jadi apa itu intuisi? Intuisi itu adalah tingkat pemahaman di luar nalar manusia. Ketika kita mampu ya memahami sesuatu di luar nalar manusia. Nah, ini jangankan kita sampai ke intuisi ketika kita berdebat dengan mereka. Jangankan kita sampai ke tingkat kecerdasan yang bernama intuisi yang rata-rata dimiliki oleh para nabi. Baru sampai tingkat IQ, mereka sudah di bawah 78. Seperti yang tadi bertanya, mana lebih tinggi derajatnya Allah atau Rasulullah. Ini tingkat IQ menurut saya bukan lagi 10 tapi 1 ya. Tingkat IQ yang paling terendah. Karena kenapa? Allah itu sudah teraksioma bahwa derajatnya akan lebih tinggi daripada ciptaannya karena dia pencipta. Kalau kata-kata aksioma saja Anda tidak ngerti, bagaimana Anda mau dikatakan cerdas? Kan begitu. Kawan-kawannya, aksioma itu adalah logika yang tidak perlu pembuktian. Kan begitu. Jadi Allah itu sudah logika dari kausalitas yang tidak perlu pembuktian karena dia sudah mencipta. Itu dari sisi akademik. Masalahnya kalian ya, ketika kita membawa logika, Anda mencoba membantah dengan sentimen. Jadi logika kita Anda bantah dengan moral. Logika itu Bang, hanya bisa dibantah masuk akal atau tidak masuk akal. Sementara moral hanya bisa dibantah perbuatan baik, perbuatan buruk. Ketika Bang Suma menyampaikan logika, Anda bantah dengan hujatan. Bisa masuk ranah hukum, kan begitu. Makanya lebih baik saya turunkan Anda. Kan begitu. Karena kalau Anda tidak turunkan, bisa masuk ke ranah hukum. Kan begitu. Kita ini berdebat edukasi, Bang. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berdebat beredukasi untuk menambah wawasan. Terutama untuk membentengi akidah kita masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau Anda sudah naik, di ranah diskusi Anda naik, sudah berbasis sentimen, bukan lagi berbasis argumen, apa yang kita mau dapat dari diskusi seperti tadi yang naik tuh. Tanya-tanya ayat Al-Quran, baca Al-Quran aja salah. Bagaimana membahas satu buku, Bang? Itu yang Anda tidak paham. Kalau dalam dunia akademisi Anda seperti itu, Anda tidak laku. Sedangkan Anda nulis disertasi saja, Anda nulis skripsi saja, Anda nulis disertasi saja kalau Anda sudah doktor. Sementara skripsi Anda, disertasi Anda, tidak ada yang bahas, tidak laku. Apalagi penyampaian seperti Anda tadi. Terlalu jauh, Bang. Saya katakan, jangankan sampai ke tingkat intuisi ya. Sampai tingkat IQ saja, Anda mungkin di bawah 78. Karena Anda bertanya sesuatu yang sama sekali sudah melanggar asumsi secara umum. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Supaya kita ada pembelajaran gitu loh. Kita berdiskusi ini agar kita punya pemahaman jauh lebih baik gitu loh. Pengetahuan kita bertambah. Bukan kita semakin bodoh. Itu poinnya di situ. Tapi ini beberapa teman-teman Kristen yang naik bukan membawa kita ke satu pemahaman bahwa kita berdiskusi ini menghasilkan satu poin, menghasilkan satu ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa meng-create knowledge. Tapi ketika kalian naik, kita seolah-olah tambah bodoh. Kan begitu kawan-kawan. Jadi tolong naik ya. Kalau mau narasikan sesuatu, mengerti dulu apa yang mau dibawa. Supaya ada poin. Supaya kita semua ini cerdas. Tuh. Bukan terputar-putar di satu kebodohan. Apa yang disampaikan Bang Suma dengan kawan-kawan yang lain, itu satu kecerdasan yang disampaikan kepada Anda. Supaya mindset Anda itu bisa berpikir sendiri. Dalam dunia akademisi, Bang. Ketika kita sudah mampu berpikir sendiri, untuk apa kita mengkonsumsi pikiran orang lain? Sementara kami kawan-kawan Islam selalu menyampaikan logika berdasarkan data-data ya, argumen-argumen kami terarah supaya Anda bisa meng-create knowledge Anda sendiri. Anda bantah itu dengan argumen-argumen yang menurut saya bukan force the better argumen, tapi Anda bantah dengan strength of the worst argument, kekuatan argumen yang lebih buruk. Anda bantah supaya menghasilkan force of the better argument. Dalam dunia akademik itu satu argumen yang lebih baik gitu, atau kekuatan argumen yang lebih baik, supaya kita semua ini dapat pemahaman gitu loh, supaya kita semua ini cerdas gitu loh, bukan semakin bodoh gitu.
begitu, kawan-kawan. Ini yang saya jarang dapatkan di budaya kalian. Ketika kita membahas satu kitab, misalnya Al-Quran, Injil, kawan-kawan Islam tidak menambahkan atau mengurangkan ya satu kata pun dalam frasa atau kosakata dalam Bible Anda. Anda menambah-nambahkan, mengurang-kurangkan, melebih-lebihkan berdasarkan asumsi. Itu tidak laku, Bang, dalam dunia akademisi. Tidak laku, saya katakan. Yang laku itu ketika Anda bernarasi sesuai apa yang tertulis di situ. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan menurut asumsi Anda dengan alasan Anda dibimbing Roh Kudus. Sementara Anda sendiri tidak pernah lihat yang mana itu Roh Kudus. Jangan-jangan bukan Roh Kudus. Itu poinnya di situ. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, karena di sini sudah masuk saya break dulu kira-kira setengah jam mungkin. Silakan Bang Hos dilanjutkan ya. Silakan ya. Saya break dulu. Ya, Brunda masih monitor, Brunda. Ustaz Atta, monitor Ustaz Atta. Oke, lanjut. Oke, ini ada sahabat FN. Selamat siang, sudah siang ya sahabat FN. Selamat siang, Abang Hos dan semuanya. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan, abangku. Mudah-mudahan dapat hidayah katanya. Ya. Bang, ini kan saya lagi belajar Bang untuk cari kepercayaan saya, Bang, kan. Ya, kalau boleh tahu, Anda dari Kristen? Saya ini, Bang, gak ada agama, Bang, ateis, Bang. Oh ya, yang Anda mau sampaikan seperti apa? Mudah-mudahan dapat hidayah katanya, makanya saya naikkan. Jadi sekarang ini saya kan sedang belajar agama ini, Bang. Mana tahu saya agak terharu juga dengan Islam. Cuman saya ingin mengenal Islam tuh, saya ingin nanya sama orang Abang, agama itu kepercayaan apa keturunan, Bang? Silakan Ustaz Atta. Oh iya. Jadi Bang, boleh itu izin Bang. Boleh saya selesaikan dulu Bang. Nanti baru tahu jawabannya, Bang. Ya, baru silakan. tahu saya. Ya, silakan. Kalaupun misalnya agama itu kepercayaan atau keturunan, kalau misalnya ini mohon maaf Bang ya. Saya ini ngomong cari hidayah, Bang, bukan untuk menjatuhkan agama-agama lain, Bang. Kalaupun agama Islam itu benar ataupun agama non-Islam itu benar, bagaimana nasib kalau menurut saya agama saya kan misalnya saya lahir dari rahim ibu saya Islam ataupun non-Islam, otomatis saya dari kecil, dari bayi saya, bahkan dari dalam kandungan saya itu sudah didoktrin, sudah diajarin, sudah dikasihin tentang ajaran Islam, Bang, sehingga terpatri di hati kita. Terus seandainya saya mau masuk Islam, terus saya bertentangan sama orang tua saya, itu bagaimana, Bang? Setelah itu yang saya dengar di Islam, kita membantah orang tua atau durhaka sama orang tua aja kita tuh berdosa besar, Bang. Seandainya saya masuk Islam, Bang, terus orang tua saya bilang, kau kalau masuk Islam jangan pernah lagi pulang ke rumah, gak kuanggap lagi kau anak. Yang saya tahu dalam Islam itu dosa besar, Bang. Bagaimana nasib saya ya setelah saya menjalani agama Islam, Bang? Apakah saya benar atau saya salah? Oke, sudah. Oke, Bang, makasih, Bang. Oke. Jadi agama itu yang benar itu samawi. Samawi itu Tuhan memperkenalkan dirinya melalui utusan. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budu. Jadi semua nabi yang Allah utus, mereka diperintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua ada ajaran keturunan, namanya pagan. Mereka menyembah ikut nenek moyangnya mereka. Mereka menyembah berhala, terus menyembah manusia, menyembah pohon beringin. Itu memang keturunan dari nenek moyangnya. Kenapa nenek moyang mereka menyembah Tuhan yang bukan Tuhan?
Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 kalau dalam Bible itu. Makanya supaya mereka ini kenal Tuhan, akhirnya Tuhan mengutus utusan. Mengutus Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kenalkan mereka ini Tuhan yang benar, yaitu aku Allah. Karena kalau mereka tidak dikenalkan, ya mereka nanti menyembah pohon beringin, menyembah berhala, api, manusia dijadikan Tuhan. Akhirnya Allah mengutus para nabi ini supaya mereka mengenal Tuhan itu Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Hanya dia yang harus disembah. An-Nisa 36. Tidak bisa kamu lihat. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Akhirnya orang-orang kenal Tuhan. Sama ketika Allah mengutus Musa. Allah itu, Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Begitu juga Yesus. Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Akhirnya orang-orang pagan penyembah manusia ini sadar. Oh, menurut Yesus Tuhan itu Allah yang Esa. Samawi, tidak mau turun ke dunia. Menurut Nabi Muhammad juga gitu. Menurut Abraham, Ishak, Yakub, Musa sama. Ya, jadi kalau abang mengatakan saya kan keturunan, loh, itulah. Makanya kalian tidak kenal Tuhan. Nah, supaya kenal diberitahu oleh para nabi Tuhan yang benar. Terus bagaimana kalau orang tua mencegah saya? Di dalam ajaran Samawi, mendahulukan Tuhan itu lebih penting. Gitu loh. Perintah Tuhan, uang Tuhan yang menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah menciptakan kita ibadah kepada Allah. Maka ketika orang tua melarang, Anda mau taat ke siapa? Ke Tuhan yang menciptakan ibu kita, yang menciptakan kita, atau percaya kepada Tuhan? Maka dalam Islam harus mendahulukan Allah. Makanya banyak orang-orang mu'alaf, kata Rasulullah, kamu kalau mu'alaf tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu. Begitu juga Yesus, kamu jangan takut kepada orang tuamu. Kalau kamu ikut saya, meninggalkan keluargamu, diganti 100 kali lipat. Nah, sama. Matius 19:29. Jadi gitu bang. Kita harus mendahulukan kebenaran, keselamatan. Karena keselamatan itu harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi semua para nabi mengajarkan yang sama. Keselamatan harus mentuhankan Allah. Gitu. Oke, silakan. Makasih Pak jawabannya Pak. Ini satu lagi Pak, ini saya mau nanya supaya hati saya semakin kuat kan Pak. Tapi tolong, mungkin pertanyaan ini agak apa namanya, agak sensitif Pak. Tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya nanya ini karena tidak ketahuan saya. Seandainya nanti di akhirat agama Islam yang paling benar. Terus seperti saya nih yang tidak ada agama, bisalah saya komplain di Allah, kalau memang agama Islam itu benar, kenapa saya dilahirkan dari rahim yang bukan ibu saya orang Islam? Mohon maaf, itu aja Pak Ustadz. Saya jawab. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu aku utus supaya manusia tidak membantah aku ketika aku nanti tanya, "Hei fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan aku?" Wong saya tidak kenal engkau ya Allah kalau engkau Tuhan. Bukankah aku mengutus utusan? Kamu di zamannya siapa? Saya di zamannya Nabi Muhammad. Bukankah Muhammad sudah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Allah itu dialah Tuhan yang Esa. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Emangnya tidak pernah nyampe ke kamu? Nyampe. Kenapa tidak beriman? Iya ya. Hei fulan, siapa Tuhanmu? Kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Saya tidak tahu ya Allah kalau engkau Tuhan. Kamu tak di zamannya siapa? Di zamannya Musa. Bukankah Musa mengatakan, dengar Asiriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa? Kenapa tidak mentuhankan saya?
Saya tidak tahu ya Allah bahwa Engkau Tuhan. Kamu di zaman siapa? Di zaman Yesus. Bukankah Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mengenal aku satu-satunya Allah dan Yesus sebagai utusan? Akhirnya mereka ini tidak bisa mengelak karena Allah sudah mengutus utusan dan utusan itu sudah memperkenalkan Tuhan yang benar. Gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan Allah. Nyatanya sekarang Anda tahu dakwah Islam nyampe ke kalian, tapi kalian tidak mau menerima. Padahal kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus, akulah jalan dan kebenaran, tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus sudah memperkenalkan hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Kok mereka tidak mau, ya sudah, salah sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Silakan Bang Efen. Kok banyak suara aminnya tadi? Selamat siang, saudara. Sebentar, gantian Remes. Ini masih mau bertanya. Silakan Bang Efen. Itu aja Pak Ustadz. Saya kalau ada salah-salah kata mohon maaf sama semuanya. Saya pribadi mohon bantuan doanya supaya saya tuh dapat hidayah lah. Sekali lagi saya mohon maaf. Lanjut. Amin. Itu aja Pak, saya izin turun Pak ya. Sebentar Bang Efen. Bang Efen, logis enggak kalau Tuhan itu satu jenis dengan Bang Efen? Artinya sama-sama makhluk. Saya jujur aja. Masuk akal enggak? Jawab dulu. Gimana Pak? Masuk akal enggak kalau Tuhan itu sama-sama manusianya? Anda manusia, kemudian menyembah sesama manusianya, masuk akal enggak? Saya di konteksnya di sini saya cuma bertanya itu aja Pak. Kalau misalnya, ayo, udah. halo Pak. Masuk akal. Ya masuk akal apa enggak? Gitu aja. Masuk akal enggak manusia itu jadi Tuhan? Masuk akal, namanya juga berkuasa, jadi apa aja bisa. Bentar dulu. Waduh. Gini, kalau menurut pagan masuk akal. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Tapi kalau Tuhannya Yesus, Matius 18:19. Tuhanku tidak pernah turun. Nah, itu Tuhannya Yesus. Kalau tanpa darah tidak ada penembusan di kayu salib. Tunggu dulu, jangan usik agama. Waduh ini. Bau sadari ini demi urusan noise sadari. Jadi kalau Tuhan wajar jadi manusia memang benar menurut ajaran pagan Kristen. Ya gitu. Kalau menurut Yesus gak ada. Tuhanku tetap di langit tidak kelihatan. Yohanes 5:37, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Itu Tuhannya Yesus, bukan pagan gitu. Oke, silakan. Saya bisa tanggapi jawaban Ustadz Tata? Ya bisa, nanti saya tadi Ustadz mengatakan bahwa Tuhan tidak mau turun ke dunia. Itu Ustadz Tata dapat datanya di mana? Nanti tolong Ustadz Tata tunjukkan kepada saya. Ingat ya, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Itu satu. 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Lalu bagaimana Tuhan bicara? Pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kisah para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah para Rasul 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa malaikat. Jadi selalu pakai malaikat. Kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11, malaikat yang bicara. Kejadian 22 ayat 15, malaikat. Terus kepada Sodom, malaikat Jibril, kata Bang Billy tadi. Kejadian 19 ayat 1, Kejadian 19:15. Kepada Hagar yang bicara, malaikat. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria, malaikat. Lukas 1:11, Lukas 1:19. Kepada Maria, Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 26. Begitu juga kepada Yakub, malaikat yang bergulat itu. Kejadian 32 ayat 1. Kepada Elia, malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Jadi tidak pernah Tuhan turun sendiri. Makanya kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19. Banyak dalilnya itu. Oke, silakan.
Ustaz Tata tadi bilang di 2 Tawarik, saya tidak menempatkan kalimat di sana Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ini Ustaz Tata dapat dari mana nih? Baca. Asumsinya aja. Saya bertanya ya Ustaz Tata. Dalam semua kitab yang pernah saya baca Ustaz Tata, Iya. itu saya menemukan bahwa Tuhan itu semua orang percaya kepada Tuhan itu akan dibangkitkan Ustaz Tata. Iya, percaya. Tapi di samping janji itu, sebelum jauh-jauh hari kebangkitan itu terjadi, yaitu pada akhir zaman. Percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan sudah membuktikan. Contoh, Tuhan siapa itu? Yang kamu maksud Tuhan siapa? Tuhannya membuktikan. Tunggu dulu, Tuhan siapa dulu? Yang kamu saja tidak jelas Tuhanmu siapa? Tuhan siapa itu maksudnya? Saya selesaikan dulu, ini di mute. Loh, yang enggak, Tuhannya dulu ditentukan. Tuhan, ternyata kamu tidak kenal Tuhan. Iya, Tuhan Yakub dan Abraham, bukan Ismail. Bukan Yesus. Bukan Yesus ya. Masa saya bertanya Ustaz Tata? Iya, maksudnya bukan Yesus. Masa saya Iya, bertanya Ustaz Tuhannya Tata balik Abraham dan bertanya, Ismail, saya bukan selesaikan dulu. Iya, berarti bukan Yesus ya? Saya selesaikan dulu ya. Nah, Oke. Berlindung ke Yahudi. Tuhannya Musa menjanjikan, tapi Tuhannya Musa sebelum terjadinya akhir zaman, Tuhannya Musa Nah, sudah. kalau Tuhannya Kristen siapa? Sebentar. Terus Kristen Tuhan Gini loh, Bang. Yesus juga menjanjikan bahwa dia mampu membangkitkan. Anda ini tidak pede. Sebentar. Jadi gini, mulai dari pagi orang Kristen ini Tuhan seriwil melulu. Coba sekali-kali ada Kristen yang masuk itu Abraham dan Yakub bukan Tuhannya negeri Mekah. Itu Ya, Allah lain. Enggak, gini. Diskusinya nih. Dari tadi pagi ketika bahas ketuhanan, Kristen tuh bahas Tuhannya benih seriwil. Emangnya enggak punya Tuhan tak Kristen itu? Daripada Tuhannya negeri Mekah, nggak tahu Tuhan siapa. Tuhannya Kristen siapa? Iya, langsung Ya, aja poin Abraham dan pertanyaan Yakub. saya ya. Langsung poin pertanyaan saya. Poin Ayo, pertanyaan silakan. saya, Iya. yang memperkenalkan Allah kepada Anda adalah Rasul Allah. Iya, Pertanyaan Musa saya, juga jika dalam Tuhan kitabmu. jika Tuhan Anda menjanjikan bahwa akan dibangkitkan pada hari kiamat, bukti janjinya itu adalah kebenaran. Siapa yang sudah dibangkitkan, mulai dari orang yang memperkenalkan Allah kepada Anda sampai kepada para sahabat, ada nggak datanya? Oke, ada datanya. Oke, ada datanya. Jadi gini, Allah membangkitkan, ada yang dibangkitkan melalui utusannya. Ya, Al-Maidah 110. Allah mengutus Isa, Isa diberi mujizat membangkitkan. Nah, itu. Oh, Isa, Kan kuasa Allah. Isa kan bukan yang memperkenalkan Allah kepada Anda. Isa, Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Kata Isa, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ajurru. Tunggu dulu, tenang. Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa kan Allah. So, siapa Tuhanmu? Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah. Nah, itu. Kalau Musa, kalau kamu siapa Musa? Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah seribil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Ayo coba, jangan lari, jangan lari. Iya, tidak lari, tidak. Oke, tidak akan di-mute kalau langsung kalau langsung jawab ya. Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Macet. Anda kan saya bertanya kepada Anda, siapa yang memperkenalkan Allah kepada Anda? Nah, Nabi Muhammad. Allah apa Isa? Oke, ini saya jawab. Yang memperkenalkan Allah itu semua para nabi. Musa memperkenalkan itu Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Kalau dalam Al-Quran, Toha ayat 14. Innani anallah. Kalau menurut Al-Quran, menurut Isa, huruf 64 Allah. Dalam Bible Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nabi Muhammad berkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh alam. Oke, sekarang saya pakai data Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Nah, sekarang jangan lari ya. Kamu memberitahunya Tuhan itu siapa dan dari siapa? Silakan. Rames, ini kan diskusi, ya kan? Diskusi ini bukan monolog. Nah, kelihatannya Pak Ustadz ini monolog sendiri. Dia pakai data sendiri. Nah, kalian ini nggak pakai data gitu loh. Silahkan, ada pertanyaan bagus supaya tidak menolog, ya kan? Supaya Komal ini tidak dikuasai Muslim terus, karena Muslim ini kelihatan sekali pintar-pintar di sini. Nah, tunjukkan kepada yang di bawah, Tuhan kalian siapa? Silahkan, Tuhannya Kristen siapa? Silahkan dijawab pertanyaannya, supaya tidak monolog. Lanjut.
Oh, muter. Oke, saya jawab, tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Macet, bener macet, macet. Saya jawab. Tuhan Kristen adalah Bapa. Rames. Sudah Siapa Tuhannya Kristen siapa? Bapa, Firman, dan Roh. Silakan Ustadz, Bapak. Ya. Jadi bukan Yesus katanya. Silakan. Oke, saya jadi gini, kalau menurut Kristen Tuhan itu 3. Saya di mute. Kalau menurut Yesus, Yesus, benar Tuhanmu ada 3. Tidak, Tata. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Oh, berarti Tuhannya Rames dengan Tuhannya Yesus beda. Sudah, titik. Oke, silakan. Apa lagi? Mute, Ustaz Tata. Kan sudah selesai, kamu jawab. Ian Rames. Kamu kan udah selesai kan? Kan pertanyaannya selesai. Tata, Tuhanku kata kamu beda dengan Tuhannya Yesus, Tata. Kalau Tuhannya Yesus kan menurut kamu, Yesus ngaku Tuhan itu satu. Kalau Tuhan kami beda, wong kami pagan 3. Nah, itu kan ada pengakuan kamu kan? Diskusinya gimana nih? Ya udah silakan. Apa lagi? Ustaz Tata tadi mengatakan bahwa Isa yang memperkenalkan Allah kepada Ustaz Tata. Oke, saya jawab. Ini kamu salah lagi. Saya bilang semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, makanya aku utus semua nabi itu supaya mereka memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Al-Anbiya ayat 25. Makanya saya buktikan. Loh, kok Al-Quran mengatakan bahwa semua para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah? Coba saya cari dari Quran dan Bible. Kenapa saya di... Oh, ternyata Al-Quran bener. Musa ngaku Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Oh, Al-Quran bener. Ternyata menurut Yesus Tuhan juga Allah. Yohanes 17 ayat 3. Nah, ternyata bener semua kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan kamu kan sudah kujawab pakai 3 data. Ya, bahwa yang memperkenalkan Tuhan itu Allah semua para nabi. Nah, sekarang siapa yang perkenalkan kamu Tuhan itu ada 3? Silakan. Mencret. Mute ini gimana diskusi jalan model? Loh, saya lagi ngomong. Nah, silakan. Saya di mute terus dari tadi ini. Ya udah silakan. Saya bertanya nggak sampai selesai udah di mute. Ya udah silakan. Masa nggak mau diskusi? Gila, enggak usah nangis, cepat. Nah, aduh Ustaz Tata ini gimana nih? Loh, gimana? Saya bertanya kepada Ustaz Tata. Ya. Yang memperkenalkan Allah kepada Anda, contoh. Semua para nabi memperkenalkan Tuhannya kepada bangsa Israel. Berarti terhitung dari zaman Musa. Diteruskan oleh Yesus. Nah, nanti Yesus memperkenalkan sama Allah juga Tuhan. Lalu diteruskan Nabi Muhammad sama. Terus semua ada buktinya. Ada. Tuhannya Musa mampu membuktikan. Iya, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Tuhannya Isa. Iya, sama. Membuktikan. Sama. Nah, sekarang Allah mana buktinya? Siapa yang sudah dibangkitkan? Itu yang saya pertanyakan. Allah membangkitkan manusia yang ada buktinya, yaitu Al-Maidah ayat 110. Itu ya. Al-Maidah Isa kan? Duh, terus kalau menurut kamu siapa? Siapa yang dibangkitkan Tuhan? Siapa? Loh, Isa kitabnya apa? Taurat kan? Iya, nah sekarang mana buktinya bahwa Tuhan itu membangkitkan? Coba, di mana? Isa kan diturunkan kitab Injil kan? Iya. Nah terus? Loh, kitab Anda apa? Al-Quran. Al-Quran. Siapa yang menyampaikan Al-Quran itu? Oke, Al-Quran Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Injil untuk Sriwil. Ya. Ali Imran 49 wa rasulan ila bani Israel. Jadi Nabi Isa diutus untuk Sriwil. Tapi walaupun mereka diutus untuk Sriwil sama, mereka Tuhannya sama, yaitu Allah. Nah terus? Siapa yang sudah dibangkitkan di zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat? Siapa? Tidak ada. Kalau orang sudah mati, Quran sudah ada bukti, Injil ada bukti. Siapa? Di mana buktinya? Ya coba di mana buktinya? Injil. Yesus membangkitkan. Oke, yang membangkitkan Yesus sendiri. Oke, yang membangkitkan Tuhannya Yesus atau Yesus? Nah terus yang ini apa di zaman? Ya gini loh, Yesus kan punya Tuhan Allah. Yang membangkitkan Lazarus itu Allah atau Yesus? Dan Yesus sendiri kan yang membangkitkan Yesus kan Allah juga. Kisah para Rasul 2:32. Allah yang jadi gini, buktinya Allahku membangkitkan diantaranya dia membangkitkan Yesus. Ya, di dalam
Yohanes 11:44 juga Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah itu buktinya. Diskusi macam apa di mute? Ya, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Ini gimana nih kita Ya silakan. Apa lagi pertanyaannya? Enggak gini Rames, kalau ingin diskusi yang bagus, saya bilang jangan monolog. Monolog artinya apa? Ustadz Tata ketika ditanya dia menjawab dengan data-data, kan begitu. Nah kalau ada timbul pertanyaan balik, Anda juga jawab dengan data. Itu namanya diskusi. Nah kalau ketika Anda bertanya, kabur. Ketika bertanya, diam, simak. Nanti kalau dipersilahkan, silahkan tanya lagi apa. Ustadz Tata selalu begitu, baru bertanya lagi. Silahkan lanjut. Mantap, silakan. Apalagi pertanyaannya? Tak jawab pakai Quran dan Bible si Pak Tata, boleh saya tanya sebelum saya turun Pak Tata? boleh. Mantap, memang harus bertanya Bang. Silakan. Ini saya bertanya ini supaya apa namanya Pak Tata kan usia saya kan sekarang 38 tahun Pak Tata kan. Jadi seandainya saya masuk Islam, Al-Anfal, qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Maka dosa-dosanya Abang diampuni. Pak, saya belum selesai bertanya Pak. Bagaimana umur saya kan 38 tahun. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua saya yang selama ini membesarkan mereka? Kan tidak semudah itu saya membuang kasih sayang saya sama orang tua saya Pak. Oke. Jadi gini Bang, masalah kayak gitu tuh banyak terjadi di sahabat Bang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya ini kan masuk Islam. Ibu saya tidak mau makan, sakit hati, marah-marah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kamu turutin semua maunya ibumu, tapi kalau masalah agama, kamu harus taat kepada Allah. Tetap kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Makanya walaupun orang tuanya tidak mau makan, disuapin. Ibu, perintah Rasulullah, saya akan tetap menyembah Allah. Tapi masalah ibu, tetap orang tua saya, malah saya tambah cinta. Karena Islam mengajarkan sangat menghormati orang tua. Bahkan sampai diistilahkan, surga ada di telapak kaki ibu. Jadi ibu, apapun yang ibu mau, akan saya turutin. Tapi masalah hidayah Bu, minta maaf. Tapi ingat Bu, justru saya tambah cinta kepada ibu. Makanya disuapin setiap hari. Gitu. Jadi Bang, kecuali Islam ini mengajarkan, oh jauhin orang tuamu kalau kamu mualaf. Enggak, Islam mengajarkan disuruh tambah cinta. Ya beda dengan Yesus, bencilah kedua orang tuamu kalau kamu ikut aku. Itu ajaran Yesus, ada dalam Bible. Gitu Bang, silakan. Ini Pak Ustadz, maksudnya akses kita mau ketemu keluarga itu jadi susah Pak. Habis itu ini Pak, ini saya pertanyaan, saya tuh izin turun kan Pak. Ini kan saya mau ngomong sama Bapak. Iya. Ini termasuk bagian dari hidayah atau rasa kepingin tahuan? Selama ini berapa bulan ini saya pasti nongkrongin Bang Juma terus. Apa itu Pak? Nah, tanda-tanda hidayah itu Bang, tidak langsung dapat hidayah itu enggak. Memang ada proses-proses. Dengan Abang ini suka nonton Bang Juma apa, itu ibaratkan segala sesuatu itu ada proses. Allah tunjukkan. Allah akan memberi hidayah. Caranya apa? Allah dekatkan dulu Anda dari hidayah itu. Lewat manusia, lewat ustadz, lewat Bang Juma, lewat dialog. Itulah caranya Allah memperkenalkan dirinya. Kan tidak mungkin kan Allah, Fulan, kamu masuk Islam langsung ngomong sendiri Tuhan. Enggak. Tapi Allah dekatkan Abang dengan petunjuk. Melalui apa? Ya melalui dialog-dialog kayak gini nih, nonton. Akhirnya Abang pakai akal. Iya ya. Sangat jelas dalam Islam itu. Jadi itu suatu perjalanan yang Allah tunjukkan jalan itu. Melalui Abang nonton debat-debat Bang Juma. Nah gitu itu caranya. Itu sudah proses dari Allah. Gitu Bang. Itu aja Pak Ustadz, saya terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Pak kan. Saya mohon bantuan teman-temannya, bantu doa untuk saya lah Pak. Karena saya jujur aja Pak kan. Saya sampai sambil tidur pun saya pakai handset, teman pingin dengar suara Bang Juma dengan video yang itu aja Pak. Tahan sampai pagi. Saya kan sampai kadang tertawa sendiri nih. Saya ini hidayah apa gila saya ini sebenarnya.
Nah, itu aja Pak Ustadz, saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bang, lanjut. Izin turun Pak ya. Oke.